Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kori Alfatah Putra dengan NIM P31 2025 02642. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Farih, dosen saya selaku di program Magister Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro. Baik, di sini tugasnya saya akan menjelaskan hasil dari eksperimen saya mengenai text classification menggunakan Google Colab, di mana dataset yang saya gunakan dengan topik cyberbullying classification. Data ini saya peroleh dari Google, kemudian saya download terlebih dahulu, yang nantinya akan saya letakkan di drive penyimpanan data set untuk saya lakukan eksperimen. Yang pertama, sebelumnya menggunakan Google Colab pastinya untuk menginstal setup atau library yang ada pada Google Colab untuk mendukung berjalannya proses yang dibutuhkan dalam library untuk memproses dataset. Di sini perintah yang pertama yaitu install nlpauk dengan perintah standar di depan tanda pentung PIP untuk memerintahkan installnya. Selanjutnya yang dibutuhkan library apa saja yang digunakan untuk melakukan eksperimen tersebut. Yang pertama, saya membutuhkan Panda, kemudian Nambi, OS, kemudian string, NLTK, RE, torch, random, kemudian ada matplotlib, seaborn, warning, dan yang tadi tentunya ada nlpauk, augmented word. Selanjutnya langsung saya jelaskan di sini proses untuk pemanggilan data setnya yang sebelumnya saya download, saya letakkan pada drive saya di PC saya dengan konten drive my drive dengan judul UAS Pengambilan Informasi Kori Alfatah Putra P31 2025 02642 dengan UAS dengan dataset bullying data. Di sini setelah dataset dipanggil memunculkan dataset head 10 teratas dengan teks dan kelas atau kategorinya. Di sini here at home sebagai teks, being bullied sebagai teks, there was evil sebagai teks, kemudian selanjutnya dan lain-lain sebagai teks. Pada pojok kanan ini kelas yang dimana nanti diklasifikasi umur. Nah, yang kedua ini pengambilan dari raw data set tail dari ekor, dimana total dataset 4.800. Di sini 10 terakhir diambil dengan kelas atau ini religion, agama, di sini teksnya. Kemudian selanjutnya saya melakukan untuk check missing value, di mana di sini dari kelas teks dan kategori terdapat pada teks ini ada 2 missing value, teks 2. Kemudian ini menampilkan teks dengan kategori age. Dengan adanya ini missing value yang hilang sejumlah 2 pada data di teks, saya melakukan lanjutan dengan pembersihan data yang ada miss value tersebut. Di sini setelah dilakukan proses menggunakan library dengan nama Drobna, saya menggunakan Drobna, kemudian
sini sudah menampilkan teks 4798, 47998 dan boolean kategori 47998, yang dimana artinya berarti setelah dilakukan data pembersihan lanjutan tadi terkait missing value, data menjadi balance atau seimbang. Di sini missing value sudah 0 dan kategori boolean sudah 0. Kemudian di sini saya lanjut tahapan processing untuk lowercase, di mana secara pengertian itu lowercase itu adalah pada dataset teksnya nanti ketika ada huruf besar, misal seperti here at home, itu nanti bisa dirubah general menjadi huruf kecil semua, karena pemrosesan ini ditujukan untuk melakukannya dengan universal, jadi tidak ada huruf besar kecil, jadi semua dibikin kecil sama semua. Kemudian lanjutan ada proses tahapan stopword. Di sini stopword itu untuk dibagi menjadi nanti pemberhenti setelah mengucapkan. Selanjutnya ada tahap word tokenizer, di mana ini penyebutan untuk tokenizer untuk membagi setiap kalimat supaya tidak jadi satu, jadi diberikan misal langsung saya contohkan pada teks data yang pertama, home, neighbor, big family, I, mean, zone, autis. Dengan menggunakan tokenizer diberi penyebutan secara satuan, jadi home, neighbor, big family dan lain-lain, seterusnya sampai dataset yang ke 4800. Kemudian pada tahapan stemming saja saya melakukan tahapan stemming, di mana di sini dengan perintah atau code untuk stemming atau stemmer, di sini terlihat yang sebelumnya standar itu teks booleannya itu home, neighbor, big family, mean. Kemudian pada teks tokenize seperti ini, dan hasil dari yang di stemming ya seperti ini. Kemudian lanjutan tahap cleaning, ini adalah tahap lanjutan dari cleaning yang pertama, di mana di sini terlihat data yang sebelum di cleaning lanjutan seperti teks pertama ini kan ada teks data dari head diambil 4 yang bisa ditampilkan ini, terlihat bahwa home, kemudian ini ada titik. Nah, ini kita lakukan pembersihan kembali. Yang ini bisa terlihat di sebelah kanan ini, setelah teks ini dibersihkan kembali, terlihat bahwa titik tadi yang sebelumnya terdapat setelah home dan sebelum neighbor sudah bersih atau hilang. Nah, ini ada contoh berikutnya, ini seperti teks pada baris atau data yang ke 470995 ini terdapat ada rt at ini hashtag OB dengan teks cleaning bersih, jadi tidak ada tanda-tanda yang atau sebutannya ini logo-logo yang tidak jelas untuk dibersihkan, hanya menampilkan teks-teks saja. Nah, ini kemudian clean data, ini adalah
lanjutan dari sebelumnya. Ini hanya untuk menampilkan yang pertama, ini data dari head atau data awal 0, data pertama sampai 9 yang ditampilkan. Untuk kelas age atau usia, di sini data sudah bersih. Ini tampilan lanjutan. Dari untuk data tail ya, atau ekor, diambil dari 10 terakhir ya. Ini dengan kategori agama religion, data sudah bersih. Terlihat teks ini sudah tidak ada tanda-tanda yang tidak dibutuhkan. Nah, ini kemudian untuk mapping label. Mapping label ini fungsinya untuk saya di sini memberi 6. 1 age, 2 religion, 3 order, 4 not CB atau not cyberbullying, gender atau usia, dan ethnicity atau ethnic ras. Di sini mapping label ini saya beri label untuk age 0, religion 1, order 2, not CB 3, gender 4, ethnicity 5. Nah, ini kemudian memanggil dari kelas teks kategori, di mana menampilkan data 0 sampai 4, di mana data tersebut pada teks screen yang sudah bersih tadi. Lanjut untuk melakukan label mapping, di sini terlabel 0, yang dimana 0 itu tadi adalah age atau usia. Jadi mungkin kalimat tentang ada hubungan dengan usia atau apa. Kemudian yang tail, data yang terakhir diambil 5 data. Di sini kelasnya masuk ke kategori 1. Kategori 1 itu tadi adalah dimana label yang saya berikan 1 itu religion atau agama, kepercayaan. Nah, kemudian setelah berhasil, selanjutnya saya ini memberi label variable count untuk menampilkan jumlah boolean kategori, jumlah data. Semua ini sudah balance, dimana yang tadi saya jelaskan sebelumnya pada gambar ini ada jumlah data 0 sampai 8000 data, kemudian kategori 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang sebelumnya saya jelaskan 1 religion, 2 order, 3 non-civil dan lain-lain, ini sudah balance atau seimbang. Selanjutnya save data atau membersihkan data setelah selesai. Kemudian ada selanjutnya melakukan proses TF-IDF encoding, dimana ini ada untuk menampilkan head boolean kategori, teks head pertama data ke 0 sampai ke 4 masuk kategori age 0, dan selanjutnya head 00, 10, 20, 30, 40. Kemudian yang tail data ke 499 ini masuk ke apa tadi, religion betul. Nah, kemudian setelah data tadi kita lakukan pembersihan sampai benar-benar bersih untuk bisa dilanjutkan proses data, dimana pada model kali ini saya yang pertama menguji data setelah bersih melakukan modeling dengan random forest dan plus TF-IDF tadi, yang dimana hasil dari random forest ini, akurasi dari random forest ini mendapatkan 0,80% dengan precision recall F1 score, dan ini macro average pada precision 0,81, kemudian recall 0,80,
F1 score macro average 0,80, dan ada precision pada weight average-nya 0,81, recall 0,80, dan F1 score pada weight average-nya 0,80. Nah, di sini ditambahkan juga perintah atau code untuk menampilkan confusion metric dari random forest modeling, di mana terlihat data yang diagonal ini warna biru, biru gelap, biru muda ini adalah data yang sudah positif ya. Jadi yang lainnya ini data negatif, TP true positif. Kemudian lanjut dengan model yang kedua, saya menggunakan FBIS plus TF-IDF. Seperti biasa ini untuk pemanggilan modeling. Di sini hasil dari modeling menggunakan FBIS secara akurasi keseluruhan mendapatkan nilai 0,74. Nah, untuk macro average precision score 0,73, macro average pada recall 0,75, F1 score 0,73, dan weight average-nya pada precision 0,73, weight average pada recall 0,74, weight average pada F1 score 0,73. Sama seperti sebelumnya, menambahkan perintah lagi untuk menampilkan confusion metric pada model FBIS. Di sini pada garis diagonal ini true positif, kemudian yang lainnya ini true positif, predict label, dan true label. Model selanjutnya menggunakan SVM, saya uji menggunakan SVM plus TF-IDF dengan hasil akurasi sebesar 0,80, macro average pada precision 0,80, macro average pada recall sebesar 0,80, dan F1 score juga 0,80, weight average precision 0,80, weight average recall 0,80, dan F1 score 80. Sama sebelumnya, ini adalah hasil tampilan dari confusion metric dengan model SVM. Biru miring ini adalah diagonal true positif, data positif, dan yang lainnya true false atau false negatif. Dan ini model yang terakhir saya gunakan. Model yang terakhir saya menggunakan logistic regression dengan digabungkan TF-IDF, di mana hasil dari ini model ini menghasilkan akurasi secara keseluruhan sebesar 0,81, kemudian macro average precision 0,81, macro average recall 0,81, macro average F1 score 0,81, dan weight average 0,81, weight average recall 0,81, dan F1 score average 0,81. Nah, ini hasil sama seperti sebelumnya untuk menampilkan confusion metric pada model logistic regression. Di sini tampilkan diagonal berwarna biru adalah data yang true positif, kemudian yang lainnya ini negatif. Jadi secara 4 model yang saya gunakan dari logistic regression, kemudian SVM, kemudian ada naive Bayes, dan yang terakhir ada random forest. Ini secara akurasi terlihat bahwa akurasi tertinggi dengan nilai yang tertinggi itu dimenangkan oleh logistic regression model untuk mengklasifikasi teks dengan topik cyberbullying pada text classification. Mungkin sekian saja dari saya untuk penjelasan singkat tentang proyek ini, memproses dataset cyberbullying, di mana dataset itu berupa teks dengan mengklasifikasinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.